Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, saya hari ini ingin bercerita tentang salah satu kecintaan sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi. Mengapa ini saya ceritakan? Karena mumpung masih ada bau-bau bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Saya awali dari kisah dari Abdullah bin Zubair. Suatu hari Rasulullah itu ketika itu dibekap. Nah, ketika selesai dibekap, maka darah dari Rasulullah itu ditampung. Kemudian Rasulullah memanggil Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, kemarilah, kata Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Zubair ini mendekat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berucap kepada Abdullah bin Zubair, "Aku minta tolong kepadamu. Tolong buanglah darah bekas bekamanku yang ada di bejana itu di tempat yang sekiranya tidak terlihat oleh orang. Di tempat yang sekiranya itu aman, sehingga tidak menimbulkan suatu fitnah." Kemudian bergegaslah Abdullah bin Zubair mengambil bejana yang berisi sisa darah dari Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Zubair pergi keluar. Setelah Abdullah bin Zubair, Rasulullah pun menunggu agak lama. Kenapa Abdullah bin Zubair ini disuruh membuang darah saja itu lama waktunya, itulah perginya itu agak lama. Kemudian setelah Abdullah bin Zubair kembali, kemudian Rasulullah bertanya kembali kepada Abdullah bin Zubair, "Wahai Abdullah, apakah kau sudah membuang darah hasil bekamanku?" "Sudah ya Rasulullah." "Di mana engkau membuang darah sisa hasil bekamanku itu? Kenapa engkau membuangnya begitu lama? Apakah ke tempat yang jauh?" Abdullah bin Zubair hanya tersenyum. "Ayo jawab, di mana kamu membuang darah hasil bekamanku?" Lagi-lagi Abdullah bin Zubair hanya tersenyum pada waktu itu. "Tenang Rasulullah, sisa darahmu itu tidak mungkin akan terlihat oleh orang lain. Itu akan aman. Di mana kamu membuang darah itu?" Abdullah bin Zubair hanya diam dan tersenyum. Kemudian Rasulullah merasa terkejut dalam hatinya. Lalu berkata, "Abdullah bin Zubair, jangan-jangan kau meminum darahku?" Lalu Abdullah bin Zubair tersenyum dan berkata, "Iya ya Rasulullah, darahmu sudah aku minum dan sudah tersimpan di dalam perutku." Kemudian Rasulullah pun berkata, "Sungguh tidak akan neraka membakar tubuh orang yang di dalam tubuhnya itu ada darah Rasulullah." Subhanallah, Masya Allah ya. Setelah itu ada pula cerita dari Abdullah bin Umar, di mana Abdullah bin Umar ini anak dari Umar bin Khattab. Pada waktu kecil, Abdullah bin Umar ini ketika ada perjamuan makan, selalu saja ngintilin Rasul. Mau Rasul itu duduk di mana, Abdullah bin Umar itu juga ikut di sana. Gak mau disuruh pindah, itu tidak mau. Bahkan sahabat itu pernah menyuruh Abdullah bin Umar itu untuk pindah ke lain tempat. Tetap saja kekeh, bukan main. Abdullah bin Umar ini tetap berada di sisi Rasul. Sampai ketika Rasul sudah selesai makan, maka Abdullah bin Umar ini mengambil sisa makanan yang dari Rasul, mengambil bekas minuman yang dari Rasul.
Itu karena apa? Itu bukan karena syirik, bukan karena dia itu mendewa-dewakan Rasul, bukan, tetapi itu adalah sebuah bentuk cinta seseorang kepada orang yang dicintainya, karena bentuk cinta itu bermacam-macam. Contohnya tadi seperti Abdullah bin Zubair yang meminum darah Rasul. Nah, contohnya lagi ini Abdullah bin Umar yang selalu makan sisa dari Rasul, baik itu bekas makanannya maupun bekas minumannya. Bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena sebagai bentuk tanda cinta, karena tanda cinta itu bermacam-macam ya. Ada lagi cerita tentang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini pernah meminta kepada Rasul. Lalu ketika Hakim bin Hizam ini meminta kepada Rasul, Rasul pun memberinya. Setelah diberi, kemudian Hakim bin Hizam meminta kembali kepada Rasul. Ini bukan sengaja ya, tapi karena memang Hakim bin Hizam ini karena dari saking cintanya ingin meminta sesuatu dari orang yang dia cintai. Bukan bukan mau mengetes Rasul atau bagaimana, bukan. Lalu ketika Hakim bin Hizam ini meminta kembali, Rasul pun memberikannya kembali. Sampai Hakim bin Hizam ini meminta kembali. Lalu Rasul pun memberinya. Setelah memberi, Rasul pun bersabda kepada Hakim bin Hizam, "Wahai Hakim bin Hizam, ketahuilah bahwa harta itu seperti buah yang segar dan juga yang manis. Kalau kamu mengambilnya dengan rasa tidak tamak, maka uh, buah itu akan menjadi berkah di dalam hidupmu. Tetapi kalau kamu mengambil buah itu dengan ketamakan, dengan keragusan, maka buah itu tidak akan pernah menjadikan berkah dalam hidupmu. Seperti seseorang yang sedang makan tapi tidak pernah merasa kenyang walaupun dia sudah selesai makan." Sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hakim bin Hizam. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya bahwa tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Semenjak Rasul bersabda seperti itu, maka Hakim bin Hizam tidak pernah meminta-minta sekalipun kepada orang lain. Itu dari apa? Dari saking Hakim bin Hizam itu mencintai Rasul. Satu kali Rasul berkata kepada Hakim bin Hizam, satu kali Rasulullah bersabda kepada Hakim bin Hizam, maka dia sami'na wa ata'na. Dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasul dan dia mentaati apa yang sudah dikatakan atau disabdakan oleh Rasul. Karena itu dalam sebuah riwayat bahkan dikatakan ketika Hakim bin Hizam ini pernah jatuh, kalau tidak salah jatuh dari unta, Hakim bin Hizam ini tidak mau ditolongin oleh orang. Dari saking dia itu tidak mau minta tolong, dari saking dia itu tidak mau minta-minta kepada orang seperti itu. Itu adalah sebuah ekspresi dari orang yang sedang jatuh cinta kepada orang yang dicintainya. Jadi ada banyak hal, ada banyak macam bentuk dan ekspresi cinta yang bisa kita ungkapkan kepada orang yang kita sayangi, salah satunya kepada Rasulullah, terutama kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bersalawat kepadanya, kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, kita bisa menjauhi apa yang tidak disukai oleh Rasulullah. Itu adalah sebuah bentuk ekspresi tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Apapun itu, selama tidak melanggar syariat, selama tidak keluar dari koridor atau batas-batas yang sudah ditentukan dalam agama,
menurut saya itu sah dan wajar-wajar saja. Kenapa? Karena yang namanya cinta itu bentuknya bermacam-macam. Yang namanya cinta ekspresinya bermacam-macam. Tidak pernah sama satu dengan yang lainnya. Karena kalau mau bicara tentang cinta itu sangat luas sekali. Karena itu pun tiap orang punya karakter masing-masing untuk mengungkapkan cintanya. Terutama tentu saja kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, semoga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah itu akan membawa kita sebagai umat yang akan selalu diakui, yang akan selalu diterima oleh Rasulullah SAW. Walaupun tentu saja saya kita semua tentunya tidak luput dari kesalahan dari dosa. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.